Assalamualaikum teman-teman honorer di seluruh Indonesia. Masih kita bahas lagi soal eh, P3K teknis teman-teman ya. Saya sangat intens ke P3K teknis karena teknis ini tahun ini dia mendapatkan formasi yang sangat besar dibandingkan guru, kemudian tenaga kesehatan dan ya dua-dua itu. Nah, ini sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada honorer teknis, baik tenaga kependidikan maupun non tenaga kependidikan yang ijazahnya SD. Jadi sempat kemarin teman-teman sempat ngadukan ya, Mbak Esi, apakah kami tidak bisa ikut rekrutmen? Kami kan tidak bisa kuliah karena eh, untuk membiayai kehidupan sehari-hari saja kami sudah empot-empotan. Nah, berterima kasihlah kepada pemerintah karena ada surat sakti dari Menteri Pan-RB nomor B garing 3540 garing M SM titik 01 titik 00 garing 2023 tanggal 21 Desember 2023. Nah, intinya adalah soal usulan formasi CPNS 2024 dan P3K. Di dalam surat itu ada 4 instruksi dari Menteri Pan-RB. Nah, dari 4 itu ada 2 poin yang paling menarik. Nah, ini sudah kami beritakan ya teman-teman ya. Sudah saya tuliskan di JPNN. Mungkin Anda teman-teman sudah membaca, teman-teman sudah baca pasti ya. Tapi kita bahas yang poin 2 dan poin 3. Poin ketiga dan poin keempat maksud saya ya. Jadi di dalam poin ketiga di surat Menpan RB itu, Menteri Pan itu memerintahkan agar usulan untuk pengadaan ASN 2024 itu untuk honorer harus memperhitungkan kondisi honorer. Jadi untuk honorer yang lulusan pendidikan minimal sekolah dasar itu akan ditempatkan di jabatan pelaksana teman-teman ya. Nah, di poin keempat di situ instansi pemerintah diharapkan mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. 2 poin ini sangat penting untuk dikawal oleh teman-teman ya, karena kebijakan ini dikhususkan untuk honorer-honorer yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 ya teman-teman ya. Tapi ingat lagi, ada yang honorer yang belum sempat tercover, jadi dia belum masuk gitu. Nah, di sini dengan adanya surat dari Menpan RB ini, saran saya ya, sebagai saran saya dan masukan dari ketua-ketua forum honorer, bahwa ini harus segera ditindaklanjuti oleh teman-teman honorer. Jadi honorer itu sebaiknya melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah masing-masing. Ya, saran seperti dari ketua forum honorer, ketua forum honorer tenaga teknis administrasi Andi Meliani Kahar. Nah, beliau ini sangat intens membela hak-hak honorer K2 teknis administrasi. Nah, ini sudah dilakukan oleh beliau nih. Jadi melakukan pendekatan kepada Pemda agar supaya formasi yang ada itu dimaksimalkan. Jadi ya dimaksimalkan gitu. Jadi misalnya misalnya ini saya contohkan di Sulawesi Tenggara. Misalnya dia honorer teknis itu yang tersisa 1.000 misalnya. Nah, itu sebaiknya dimaksimalkan. Nah, bagaimana supaya maksimal? Pendekatan persuasif gitu.
Jadi teman-teman honorer sebaiknya mendekati ke setiap instansi setempat. Jangan hanya berjuang untuk di instansi pusat, karena instansi pusat itu dia sudah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi semaksimal mungkin. Nah, kalau teman-teman honorer hanya berjuang di pusat tanpa melakukan pendekatan terhadap Pemda, Pemda itu tidak akan mengusulkan loh. Jadi perjuangan itu harus dua arah, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian teman-teman juga harus ingat bahwa Pak Menteri Pan-RB itu sangat konsisten untuk menuntaskan masalah honorer sampai 31 Desember 2024 itu sesuai amanat Undang-Undang ASN yang baru yang sudah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023. Nah, sekarang bagaimana teman-teman honorer itu melakukan pendekatan persuasif ya, lobby-lobby ke pusat maupun daerah. Pendekatan ini sangat penting. Saya contohkan dengan upaya yang dilakukan oleh forum guru lulus passing grade di Kabupaten Bogor. Begitu juga lobby-lobby yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang, begitu juga dilakukan oleh Kabupaten Garut. Di situ itu kepala daerahnya itu mengajukan seluruh guru yang lulus PG itu semuanya semuanya diusulkan, walaupun tuh jumlahnya kayak yang menarik ini kayak yang di Bogor ya, Kabupaten Bogor itu yang awalnya yang diusulkan Pemda hanya sekitar 700-an. Tetapi kemudian atas pendekatan forum guru itu ke Pemda, terutama ke Pak Bupati maupun ke BKPSDM ya, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, itu mereka intens, akhirnya seluruh P1, prioritas 1 ya maksud saya, itu diusulkan semua. Akhirnya mereka itu tahun 2022 3.000 lebih itu diangkat, itu luar biasa. Dan itu sempat oleh Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek itu sempat diberikan pujian. Nah, kalau untuk teknis ini masih saya belum mendapatkan informasi detail contoh-contoh keberpihakan Pemda terhadap teknis, karena memang 4 kali perekrutan dari PPK 2019, 2021, 2022, 2023 teknis ini memang mendapatkan formasi yang sangat kecil. Nah, ini yang 2024 baru yang paling besar. Nah, mudah-mudahan Pemda akan mengusulkan formasi sebanyak mungkin dan mengajukan untuk honorer-honorer teknis yang pendidikannya masih di bawah yang SD itu. Jadi ada SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi selain mengusulkan, lagi-lagi yang saya bilang bahwa Pemda akan tahu Anda itu kalau honorer itu mendekati Pemda. Jadi harus ada saling ketergantungan. Pemda sudah menggunakan tenaga honorer dan membayar gaji honorer itu di bawah upah yang layak. Nah, sebaliknya ketika pemerintah pusat sudah membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, sebaiknya Pemda juga mengajukan semaksimal mungkin. Nah, untuk mendapatkan semaksimal mungkin, forum-forum honorer, baik honorer guru maupun teknis, itu
sebaiknya mendekati. Ya, karena tidak ada kata yang tidak mungkin, teman-teman. Yang beberapa contoh yang sudah saya sajikan tadi itu benar nyatanya. Mereka pada 2023 itu sudah selesai untuk P1. Yang ini contohnya guru ya. P1-nya sudah selesai dan yang 2023 itu ke P2 maupun P3. Itu karena apa? Karena kedekatan antara forum-forum honorer dan Pemda. Lagi-lagi yang saya bilang bahwa perjuangan boleh ke pusat, tetapi di daerah itu sangat penting. Karena ingat lagi bahwa usulan untuk kebutuhan formasi kuncinya ada di Pemda, kawan-kawan. Bukan di pusat. Pusat hanya menyediakan alokasi, untuk pengisinya adalah tanggung jawab Pemda. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan kesempatan yang sudah diberikan oleh Menpan RB dengan membuka kesempatan untuk honorer lulusan sekolah dasar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan teman-teman honorer itu mengawal jangan sampai ketika pengusulan itu masih ada lagi honorer yang tercecer dan malah yang masuk adalah honorer bodong. Oke, sampai di sini teman-teman ya, dan kita sambung lagi untuk cerita di balik berita berikutnya. Salam.